Beberapa orang sepertinya pernah mengalami masalah ini. Ingin memulai bisnis tapi tidak disetujui oleh orang tua. Sama halnya seperti teman saya yang beberapa waktu lalu galau karena ingin memajukan diri tapi terbentur oleh restu orang tua. Dia mau resign dari kantor dan memulai bisnis sendiri, tapi orang tua tidak merestui. Saya tanya, apakah dia yakin mau buka bisnis dan resign? Dunia usaha tidak simpel apa yang dibilang sama motivator yang suka ngomporin itu. Dia bilang dia udah yakin dan udah pikir matang-matang, karena gaji dia juga belum mapan dan dia belum ada tanggungan, jadi mau coba hal baru. Oke, karena kemauan itu dari diri dia sendiri dan bukan karena kompor, saya akan cerita beberapa hal. Sebenarnya banyak sharing terjadi antara kami, dan mungkin ini juga terjadi pada diri kalian. Saya akan coba gali beberapa hal dan semoga bisa mencerahkan. Yang pertama, kenapa orang tua menentang berbisnis? Orang tua akan selalu memiliki otoritas untuk mengatur diri kamu selama kamu memanfaatkan fasilitas dari orang tua. Pertanyaan yang perlu dilontarkan bukan kenapa orang tua gue gak setuju sama pilihan gue sih, tapi diubah menjadi, selama ini, apakah gue sudah mandiri ya? Semakin kamu gak mandiri, maka semakin berpengaruhlah orang tua terhadap pilihan hidup kamu. Itu sebabnya di saat kuliah, saya sudah mencoba untuk mandiri, dengan mencari penghasilan sebagai kuli angkut barang, ngamen, hingga menemukan dunia online, untuk berjualan dan banyak menghasilkan dari sana. Apakah jadi kuli angkut barang dan berjualan saat kuliah langsung disetujui oleh orang tua saya? Bisa dibilang antara setuju dan tidak. Ya apa boleh buat, karena faktor keterbatasan. Dari hal ini, bisa sedikit disimpulkan bahwa semakin kamu manja menggunakan fasilitas orang tua, maka semakin kamu sulit mempertahankan argumenmu dalam menjalani pilihan hidup. Suatu hal yang wajar, karena orang tua memperlakukan kamu sebagai seseorang yang harus dijaga dan dilindungi. Sejak dini, keluarlah dari zona nyaman dan mencoba untuk mandiri, agar kamu memiliki kemudi penuh terhadap pilihan hidup. Jika saat mendengar ini kamu masih sering dikemudikan oleh orang tua, pilihannya ada di dirimu. Ingin menjadi pribadi yang mandiri atau tetap dalam kondisi seperti itu. Yang kedua, orang tua hidup di zaman yang berbeda. Manusia mempunyai persepsi yang berbeda karena banyak faktor yang memengaruhinya. Faktor tersebut bisa berupa lingkungan, latar belakang, lingkup pergaulan, dan sebagainya. Dalam hal ini, orang tua kita adalah orang yang hidup di zaman berbeda. Menurut mereka, menjadi pengusaha memiliki resiko yang tinggi. Mereka tidak membaca buku bisnis seperti yang kita baca. Mereka tidak mengikuti seminar atau workshop tentang entrepreneurship yang sering kita ikuti. Dan lingkup pergaulannya mungkin sebagian besar adalah sebagai karyawan. Dari latar belakang tersebut, bisa dimaklumi jika mereka memiliki pola pikir yang berbeda dengan kita. Yang bisa kita lakukan adalah berdiskusi baik-baik dari hati ke hati. Karena mungkin di benak mereka, jadi karyawan enak dengan gaji yang pasti. Tapi hati anaknya menjerit ingin memulai bisnis. Faktor yang ketiga, berikan bukti. Orang tua melarang kamu berbisnis bukan tanpa sebab. Itu adalah bentuk rasa sayang kepada anaknya karena tidak ingin anaknya menderita. Oleh sebab itu, saat sudah mendapatkan izin berbisnis, jangan pernah manja dan mengeluh tentang masalah bisnis yang dijalani. Seperti yang saya bilang, bisnis itu tidak seindah apa yang dibilang oleh kompor motivator, dan banyak jalan berliku yang membuat diri menjadi lebih dewasa dalam bersikap. Simpan keluhan dalam hati. Tugas kamu hanya meminta doa restu agar dilancarkan. Saat berbuah manis, tunjukkan buktinya kepada orang tua dengan mewujudkan beberapa mimpinya. Karena mewujudkan mimpi orang tua adalah salah satu cara mewujudkan mimpi kita. Yap, itu dia 3 poin berdasarkan pengalaman pribadi yang bisa saya share. Semoga bisa bermanfaat. Dan perlu diingat, restu Tuhan ada pada restunya orang tua. Doa mereka pun langsung tembus ke langit. Jadi, berdiskusilah dengan cara yang baik.
dan juga niat yang baik untuk membahagiakan mereka. Saat sudah memiliki materi berlebih, tetaplah ingat dan dekat kepada Tuhan dengan banyak bersyukur. Karena sebenarnya keberlimpahan dan kelapangan waktu adalah ujian yang seringkali tidak terasa sebagai ujian.